Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Abdillah Syebatan Hashimi Manafiqu Sayyima Kilabi wa Murrata Wa kabilu Ayyi ghalibi piri maliki Wa nadriki nanahwa wa ibnu khuzemata Wa mudrikata Ilyas mamudorin tala Nizari ma'adi thumma adna nasihata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Ibadallah Rijalallah Aghithuna li ajlillah Wa kunu aunana fillah Asanakna bi fazlillah Wa yaktabu ya anjab Wa ya sadantu ya akhbab Wa antum ya ulil albab Ta'ala wa surulillah Salnakum Walizulfa rajawnakum Wa fi amrin qasadnakum Fashudu azmakum lillah Fa ya Rabbi bisadati Tahaqqaq li isyarati Asatati bisyarati Wa yasfuwa qatuna lillah Bikashfil hajbi an aini Warafil baini min baini Wa tamsil kaifi wal aini Binuril wajhi ya Allah Salatullahi maulana Ala man bil huda jana Wa man bil haqi aulana Syafil khalqi indallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Ya rijalallah ayin bi qadratillah ya rijalallah ayin bi qadratillah ya rijalallah ayin bi qadratillah Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya Allah ya dzal jalali wal Para hadirin wal hadirat rahimakumullah Marilah kita berpikir tafakur. Kita ini dari mana? Kita ini akan kemana? Nanti ada yang dinamakan alam bako. Perlu kita hitung dari mulai sekarang. Alam bako itu adalah nyata, pasti ada dan terbukti. Inginkah kita selamat di alam bako? Atau tidak peduli selamat atau tidak? Ditentukan sekarang. Kalau kita ingin bahagia, beramalah kita kebaikan. Kalau kita ingin celaka, ayo umbar nafsu kita. A'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir izinkan mau mengijazahkan satu aurat. Tentu aurat ini adalah ayat Al-Quran. Tujuan kita adalah zikrullah. Niat kita membaca Al-Quran. Besar pahalanya. Tapi ingat, khosiatnya lebih dahsyat. Kalau memang kita membaca penuh dengan kehusyuan dan
penuh dengan keikhlasan. Jadi ini kalau kita amalkan, kita kerjakan, maka kita disukseskan oleh Allah dalam segala hal urusan kita. Apapun itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum kita ke acara inti, jangan sampai kita lewatan itu. Dan kita ngaji dulu. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak lama, walaupun tidak terlalu luas, tapi ya ala kadar kita punya dasar atau punya penerangan tentang hal ini yang akan diterangkan oleh hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man barra walidayhi tuba lahu." Barang siapa yang berlaku baik, tentu memuliakannya, tentu mengindahkannya, tentu menurutinya. Siapa itu yang harus kita turuti, yang harus kita muliakan, yang harus kita berbuat baik? Walidayhi adalah kedua orang tua. Barang siapa yang menganggap, memakai, menghormati, mengikuti kepada kedua orang tua kita, maka tubalahu, bahagialah orang tersebut. Wa zadahullahu fi umrih, bahkan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur panjang, penuh keberkahan. Kalau kita berbuat baik, berlaku baik kepada orang tua kita. Subhanallah. Makanya di sini sedikit al-fakir. Ya enggak melenceng lah. Maksudnya sedikit agak digabungkan. Ada satu hadis Nabi. Apa itu? Seorang wanita apabila telah bersuami, maka tunduklah terhadap suami. Bahkan seandainya sujud kepada manusia itu tidak diharamkan, maka Allah pasti menyuruh sujud terhadap suami. Saking apanya? Saking harus tunduk. Saking harus mengikutinya. Harus saking nurutnya terhadap suami. Maka kalau perempuan yang punya suami, siang ibadah, berpuasa, dan segala macam amal ibadah dilakukan, malam juga sahar, tidak tidur selalu ibadah, tapi terhadap suami jelek, maka amalan itu ditolak oleh Allah, yakni tidak diterima, tidak ada pahalanya. Surganya perempuan yang punya suami adalah suamilah kuncinya. Ini sudah pada tahu semua. Sekarang gini, jangan mentang-mentang ada hadis harus tunduk sama suami. Surga ada di suami kuncinya, seorang perempuan yang bersuami. Sehingga sampai lupa terhadap orang tua. Sampai tidak menganggap kepada orang tua. Sampai tidak tunduk kepada orang tua. Itu salah. Karena Nabi menerangkan lagi. Man barra walidayhi tubalahu wa zada Allahu fi umrih. Satu, diberi panjang umur. Dan berbahagialah, beruntunglah orang tersebut. Dan ada lagi hadis. Ridallah fi ridal walidain. Jadi ridhonya Allah itu, kalau ada ridhonya orang tua. Ya, misalkan lo suami ridho, tapi orang tua benci dengan orang tua, pecah dengan kepada orang tua, tidak menghargai. Udahlah, saya mah sudah punya suami, sekarang mau nurut suami aja, terserah orang tua mah. Oh, itu salah. Jadi maksudnya bukan begitu. Terhadap suami kita harus tunduk, harus nurut. Terhadap orang tua pun lebih daripada itu. Karena tidak ada, mungkin kita ada kalau tidak ada orang tua. Suami kita nurut terhadap suami, terhadap orang tua ya harus nurut. Jangan salah kaprah
nurut sama suami saja, sama orang tua malah nggak usah nurut udah cukup sama suami. Wah, itu salah. Makanya jadi kalau kita ngaji itu ya harus, maksudnya harus terus maksudnya. Ngaji, belajar. Jadi jangan hanya sedikit-sedikit. Jadi kalau hanya sedikit-sedikit, ya nantinya banyak gagal paham atau salah gitu. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Sekarang kita langsung ke acara inti. Yaitu apa? Itu pengijazahan agar kita sukses dalam segala urusan kita. Pertama kita baca dulu atau tulis dulu. Hadaratnya a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i malaikat ilaihil muqarrabin al-uluwiyatu sufriyah. Khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa wa Ajar wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin. Khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi salam. Khususan hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masjid wal maghrib. Khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Aslami Afghanistan. Khususan hadrati Syekh Ustadi man ajadin hadza. Khususan hadrati Abi wa Ummi. Wala hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi kita sudah maklum setiap kita mengatakan Al-Fatihah, jangan lupa kita harus baca surah Al-Fatihah. Dari Alhamdulillah sampai walad. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah ayat kursi. Berapa? 170. Terus ditambah dengan ayat ini. Allahumma ja'ali burhana yurithuni amana wa anis nibikana kulimat lub wa sibni bi'auni inayatika fi naili kulimargub ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu lagdibana anak wa rasulina wa qawiyun aziz. Ini dawam. Jadi setiap habis sembahyang fardu ini baca wirid seperti itu tadi. Sama Hadorot langsung ayat kursi 170 dan disambung dengan ayat yang Allah majali burhana yurithuni aman. Doa itu digabungin ke situ. Insya Allah, kalau ini kita serius, kita amalkan dengan seksama, rutin, insya Allah kita dijadikan orang yang sukses di dalam segala hal. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Allah Fakir bisa aturkan, bisa bersembahkan. Semoga sukses, semoga berberkah, dan semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan hambanya yang dicintai. Dan Al-Fakir selalu ingatkan, jangan lupa yang ngambil ijazah ini ucapkan qabiltu, dan jangan lupa subscribe yang belum, komen juga, like dan share atau bagikan kepada seluruh handai teman, saudara, kenalan, keluarga. Silahkan, ini Al-Fakir ijazahkan kepada semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan supaya kita selalu ngait, selalu nyambung dalam setiap hari lah. Dengan adanya ini berarti kita ada pertalian insya Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Al-afi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.